Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa, saat sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka dapat mempelajarinya Tuhan, biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu semua berasal daripada Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 29. Kakak ulangi, Efesus 4 ayat 29. Kakak bacakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih anugerahnya. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang kakak ambil temanya, yaitu mulutku harus jadi berkat. Apa adik-adik semua? Ya, mulutku harus jadi berkat. Apa sih yang bikin mulut kita jadi keren banget? Ya, kalau mulut kita keluarin perkataan baik, bukan perkataan kotor seperti yang Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 29, maka itu akan menjadi berkat. Nah, kenapa mulut kita harus keluarin dengan perkataan baik? Karena perkataan baik itu kayak bunga yang wangi, bikin hati orang lain senang, dan kita juga senang. Bukan kayak bau busuk yang bikin orang lain lari. Kak, di mana kita bisa menggunakan mulut kita berbuat berkat? Dimanapun bisa adik-adik ya. Di kelas bisa, di sekolah minggu bisa, di rumah bisa, bahkan ngobrol lewat telepon pun bisa. Bahkan pas saat kita jalan bersama dengan teman kita juga bisa. Siapa yang bisa bikin mulutnya jadi berkat, Kak? Ya, kamu dan saya juga, kakak juga. Semua teman-teman di sini, adik-adik bisa loh. Karena Tuhan sudah berikan mulut yang cerdas buat kita, bukan malah melukai hati orang lain, tapi menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya mulut kita selalu jadi berkat, Kak? Gampang, kalau mau ngomong pikir duluan. Ini perkataan bikin orang senang. Ini perkataan bikin orang senang gak ya? Seperti itu. Kalau iya, keluarin aja. Adik-adik, siapa yang tahu siapa penulis kitab daripada Efesus ini? Ya, penulis kitab Efesus ini yaitu Paulus. Dulunya punya nama yang lain loh, yaitu si Saul. Dia dulunya suka mengganggu orang percaya, sesama yang percaya kepada Yesus. Dia bikin orang-orang takut. Tapi suatu hari pas di jalan ke kota Damaskus, tiba-tiba ada cahaya yang terang banget dari langit yang menyinari si Paulus. Dia kebelindir sebentar dan ada suara yang membisikkan kepadanya, Saul, Saul, apa yang kamu lakukan ke orang-orangku? Yesus berkata seperti itu kepada Paulus. Pas Paulus ini buka mata, dia jadi berubah total. Dia ganti nama jadi Paulus dan mulai mengabarkan kabar baik tentang Yesus ke semua tempat. Dia jalan sampai ke negara-negara jauh. Dia bertemu banyak teman baru dan bikin surat-surat ke temannya yang percaya kepada Yesus, ke teman-teman percaya kepada Yesus. Salah satu suratnya itu dikirim ke teman-teman di kota Efesus. Dan itu jadi kitab Efesus yang kita baca sekarang. Nah, dia tulis surat itu sambil dia di penjara loh. Bayangkan, tapi dia tetap senang dan mau mengasih pesan lebih baik. Kayak mulut kita harus jadi berkat. Dia bahkan ngomong mulut kita itu kayak kaca. Kalau kita keluarin perkataan baik, orang lain juga akan senang ke kita. Dari cerita ini, Paulus sangat keren ya. Dari orang yang suka mengganggu orang percaya, jadi orang yang nulis pesan manis buat kita semua. Tahukah adik-adik, setiap perkataan yang kita ucapkan itu memiliki kekuatan yang paling sangat besar. Kata-kata yang bisa menyakiti, merendahkan, atau bahkan menghancurkan. Tapi kata-kata kita juga bisa menyemangati, menghibur, dan membangun teman-teman kita adik-adik.
Nah, kakak mau kata-kata kita itu harus menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan, bagaimana menggunakan kekuatan kata-kata kita dengan benar, supaya mulut kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan belajar dari firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29 tadi yang kita bacakan. Siap adik-adik semua? Nah, adik-adik, ada 3 poin atau 3 hal yang perlu kita pelajari dan kita ingat, yaitu yang pertama, stop, jangan berkata kotor atau ngomong kotor atau ngomong kasar. Kunci pertama ini sangat penting ya adik-adik. Stop berarti kita harus hentikan dulu mulut kita sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kasar. Apa saja Kak kata-kata kotor atau kasar itu? Nah, misalnya kata-kata yang menyakiti hati, kayak kamu bodoh, kamu jelek, atau gak ada yang suka sama kamu, itu menyakiti hati teman kita. Kata-kata mengejek teman, kayak ngomongin bajunya si teman itu jelek banget, tua, itu aja yang dipakainya, rambutnya pun keriting, cikal, dan lain-lain. Kata-kata yang membicarakan orang lain bahkan di belakangnya, kayak dia itu suka bohong loh, padahal kita nggak yakin. Kata-kata yang membicarakan orang lain di belakangnya, kayak dia tuh suka bohong loh, padahal kita nggak yakin. Lalu kata-kata kasar yang nggak pantas didengar oleh anak-anak Tuhan. Bayangin ya, kalau kita langsung ngomong kata kasar tanpa berhenti, itu sama seperti kita melemparkan batu ke jendela yang jernih. Pasti jendela itu pecah kan? Begitu juga hati teman kita. Kalau kita ngomong kasar, hati mereka yang mulus akan jadi sakit. Jadi sebelum kita berbicara, kita harus berhenti dulu, ambil napas dan tanya diri sendiri, kata ini kotor nggak ya? Kata ini kasar nggak ya? Kata ini menyakiti hati orang lain nggak ya? Kalau iya, langsung stop. Jangan sampai keluar dari mulutmu. Nah, adik-adik, poin yang kedua, yang itu gunakan kata-kata yang baik dan menyemangati. Nah, adik-adik, setelah kita berhasil stop kata-kata kotor, sekarang ganti dengan kunci kedua, yaitu pakai kata-kata yang baik. Apa saja itu kata-kata yang baik? Misalnya kata-kata pujian, kayak kamu itu hebat banget, bisa ngelakuin itu, gambaranmu cantik banget. Itu kata-kata yang menyemangati. Kata-kata semangat, kayak jangan putus asa ya, pasti bisa, ayo coba lagi, aku yakin kamu bisa, seperti itu. Kata-kata terima kasih, kayak terima kasih udah bantu aku, makasih ibu udah sayang sama aku, makasih ibu udah selalu mempersiapkan bekal untukku, terima kasih ayah udah memberikan yang terbaik buat aku, seperti itu. Nah adik-adik, kata-kata nasihat yang baik, kayak yuk kita belajar bareng ya biar nilai kita lebih bagus. Bayangin ya, kalau kita pakai kata-kata yang baik, itu seperti kita memberi bunga yang wangi ke teman kita, pasti dia senang banget kan? Atau seperti kasih vitamin ke tubuhnya biar dia lebih kuat dan percaya diri. Misalnya, kalau teman-teman adik-adik gagal menyetak bola, jangan katakan dasar gagal, dasar bodoh, gak pandai mencetak bola, tapi katakan yuk coba lagi, besok kamu pasti bisa, kamu pasti lebih menang besok. Nah, dari kata-kata yang kamu katakan itu, pasti temanmu menjadi semangat lagi. Jadi, selalu pilih kata-kata yang enak didengar dan bikin orang lain senang. Nah, poin yang ketiga adik-adik, yaitu dapat. Orang lain akan dapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kunci ketiga ini, adik-adik tahu, ini adalah hasil dari kunci pertama, kedua yang kita lakukan. Dapat berarti orang yang mendengar kata-kata baik dari kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Apa itu kasih karunia? Itu adalah berkat, kebaikan, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tanpa kita minta. Misalnya, kalau temanmu sedih karena ketinggalan oleh temannya,
adik-adik harus katakan, kamu harus katakan, jangan sedih ya, aku mau main samamu, kamu tidak sendirian kok, Tuhan ada sama kita. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman, kita itu akan merasa dicintai dan tenang. Itu adalah kasih karunia yang dia dapat dari kata-kata kita, yang telah kita keluarkan, yang telah kita ucapkan. Nah, atau kalau kau mengucapkan terima kasih kepada ayahmu yang bawa kamu sering mengantar ke sekolah minggu, ayahmu pasti merasa senang jika kamu langsung berterima kasih kepada ayahmu. Dia merasa terharu. Itu juga kasih karunia yang dia dapat. Jadi kalau kita rajin menggunakan ketiga kunci ini, yang pertama tadi stop dan pakai, maka di sekitar kita akan selalu dapat kasih karunia dari Tuhan melalui mulut kita mengeluarkan kata-kata yang baik seperti tadi. Itu artinya mulut kita sudah jadi berkat buat orang lain, dan itu pula yang Tuhan mau dari kita, anak-anaknya. Nah, adik-adik, tidak hanya melalui perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi melalui tindakan kita, perilaku kita. Jangan kita nanti berkata baik tapi perilaku kita tidak baik, adik-adik. Jadi kita harus setarakan. Tindakan kita dan mulut kita itu berkenan dengan benar. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyakiti hati orang lain. Yang terutama lagi kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak senang sama sekali dengan hal itu. Maka dari itu adik-adik semua, tindakan, perilaku, bahkan perkataan yang kita keluarkan itu, yang kita loncarkan kepada teman-teman, sanak saudara, baik kepada Tuhan, itu semua keluarkanlah dengan kata-kata baik. Itu semua buat menjadi pandangan hidupmu sehari-hari. Nah, adik-adik, jadi kakak minta untuk kita semua, mulai hari ini adik-adik harus belajar untuk saling mengeluarkan kata-kata yang baik-baik kepada teman, saudara, dan keluarga, baik kepada Tuhan. Seperti itu. Amin firman Tuhan adik-adik. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan adik-adik manis yang mendengarkan firman-Mu, mereka tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan ajar kami semua Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata baik, mengeluarkan kata-kata yang membangun, menyemangati teman sanak saudara kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi diri kami Tuhan, tetapi semua yang kami lakukan Tuhan untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.